Salam kudus saya sampaikan kepada saudara-saudaraku terkasih. Saya akan membawakan pelajaran tentang perbedaan kedatangan Tuhan Yesus di udara dan kedatangan Tuhan Yesus menginjakan kaki di bumi. Alkitab memberi kesaksian tentang kedatangan Kristus pertama kali ketika ia lahir di Betlehem, dan telah dicatat dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-6, bahkan telah dinubuatkan oleh Nabi Mika di dalam Mika 5 ayat 1. Sedangkan kedatangan yang kedua kali menginjakan kaki di Bukit Zaitun juga telah dinubuatkan di dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat yang ke-4. Di antara kedua kedatangan, pertama di Betlehem dan yang kedua di Bukit Zaitun, ada satu kedatangan yang bersifat rahasia. Nah, kedatangan yang bersifat rahasia ini juga dicatat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 dari ayat yang ke-15 sampai 18 dan juga di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Nah, mari kita melihat perbedaan antara kedatangan rahasia di angkasa dan juga kedatangan Kristus yang kedua kali ke bumi. Kedatangan rahasia di angkasa yaitu Tuhan Yesus dari sorga hanya turun di angkasa, di awan-awan, dan kemudian orang kudus, gereja tubuh Kristus diangkat untuk bertemu Tuhan di angkasa. Tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-17. Kedatangan Kristus yang kedua kali ke bumi itu menginjakan kaki di Bukit Zaitun. Dan itu dicatat di dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat yang ke-4. Nah, yang kedua, bahwa Kristus turun dari sorga hanya di angkasa untuk menjemput orang-orang kudus yang diangkat. Itu pun tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian pula kedatangan Kristus yang kedua kali ke bumi untuk menggenapi janjinya kepada Israel. Dan itu tertulis di dalam Roma pasal 11 ayat 26 dan 27. Yang ketiga, kedatangan rahasia di awan-awan dan kemudian pengangkatan orang-orang kudus bertemu Tuhan di angkasa itu dalam suasana sukacita. Sedangkan kedatangan Kristus yang kedua kali ke bumi dilihat oleh semua mata, tapi suasananya dalam suasana ketakutan, kengerian, kedahsyatan, dan lain sebagainya. Jadi suasananya berbeda. Suasana pengangkatan, orang-orang kudus bertemu Tuhan dalam suasana sukacita. Sedangkan suasana pada waktu kedatangan Kristus kedua kali ke bumi dilihat oleh mata, tapi dalam suasana ketakutan. Kemudian yang berikut, bahwa kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan, kemudian orang kudus diangkat dalam sekejap mata. Dan itu dicatat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Sedangkan kedatangan Kristus yang kedua kali ke bumi itu dilihat oleh semua mata. Semua mata melihat. Yesus datang dalam kekuasaan dan dalam kemuliaan. Tetapi anehnya tadi, di dalam keadaan kengerian, dalam keadaan ketakutan dan kedahsyatan tadi. Dan itu dicatat juga di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 29 sampai dengan 31. Nah, kedatangan rahasia Tuhan di angkasa itu sama sekali tidak dinubuatkan dalam kitab suci. Sementara kedatangan Kristus yang kedua kali ke bumi sudah dinubuatkan di dalam Zakaria pasal 14 ayat 4 dan juga Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Nah, kedatangan rahasia di awan-awan juga tidak disertai tanda atau mujizat besar. Tetapi kedatangan yang kedua kali ke bumi disertai dengan tanda-tanda mujizat besar. Dan itu sudah dicatat juga di dalam kitab suci. Baik di dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 28 maupun di dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat 29 sampai 21. Nah, kemudian yang kita tahu bahwa kedatangan rahasia Tuhan Yesus di awan-awan itu dunia dalam suasana sukacita. Dunia dalam suasana senang. Sedangkan
kedatangan Kristus yang kedua kali ke dunia ini, manusia dalam keadaan susah. Terjadi pembunuhan, terjadi peperangan yang menakutkan. Jadi jelas bahwa perbedaan antara kedatangan Yesus di udara dan kedatangan menginjakan kaki di bumi itu sangat berbeda. Nah, kita bersyukur kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Orang-orang yang statusnya sudah diubah dari berdosa menjadi orang kudus. Sehingga kita orang-orang kudus yang adalah orang-orang pilihan berdasarkan Efesus pasal 4 ayat 1, Efesus 1 ayat yang keempat, bahwa kita akan diangkat ke surga. Nah, pertanyaannya kapan kita diangkat? Berdasarkan data Alkitab, hasil kajian saya, bahwa pengangkatan itu sudah tidak akan lama lagi. Oleh sebab berdasarkan hitungan, Israel merdeka pada tahun 1948, kemudian ditambahkan satu angkatan itu antara 70 sampai dengan 80. Kalau berdasarkan kalkulasinya, 1948 tambah 70 harusnya jatuh 2018. 2018 dikurangi 7 tahun, maka masa sengsara harusnya sudah terjadi tahun 2011. Berarti angka 70 ini tidak masuk. Maka angka yang kedua diambil berdasarkan Mazmur 90 ayat 10, yaitu 80 tahun. Maka kalau dalam perhitungan 1948 ditambah dengan 80, berdasarkan nubuat yang tertulis dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-34, satu angkatan itu antara 70 sampai 80. Maka angka 80 ini masuk kategori. Kenapa demikian? 1948 ditambah dengan 80 jatuhnya 2028. 2028 dikurangi 7 tahun masa sengsara berarti jatuhnya 2021. Dengan demikian, berdasarkan kajian saya, masa sengsara dimulai tahun depan. Kalau tahun depan itu sudah mulai masa sengsara, maka bukan tidak mungkin bahwa suasana pengangkatan pasti akan lebih cepat lagi. Nah, kita melihat aja suasana corona sekarang ini. Wabah corona ini dia mendunia. Nanti satu ketika situasi dunia ini sudah mulai ada seruan aman dan damai, lalu kemudian aktivitas masyarakat dunia sudah kembali dengan usaha, bisnis, pekerjaan dan lain. Di saat orang disibukkan dengan suasana, mungkin saja tiba-tiba kita terangkat. Dan bukan tidak mungkin. Karena Alkitab memberikan kesaksian bahwa pada waktu pengangkatan, orang lagi kawin-mawin, makan minum, bangun-membangun, orang lagi jalan-jalan, orang lagi bersukaria. Dan di saat mereka lengah, mereka tidak tahu, tiba-tiba kita diangkat ke sorga. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, jangan terlambat. Percayalah bahwa Yesus sudah mati. Semua dosa kita telah dihapus. Lunas dibayar. Dan kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kapanpun kita meninggalkan dunia, kapanpun kita diangkat ke sorga, kita pasti hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Demikian penjelasan singkat ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.